Nah, bayangkan seorang gadis muda ini pewaris nama besar klan Uchiha loh, dengan mimpi yang berani itu bukan sekedar menjadi ninja hebat saja, tapi Hokage adalah cita-citanya, pemimpin desa yang paling dihormati. Sarada Uchiha dia memang berkeinginan hal tersebut. Nah, dengan kekuatan Sharingannya dan ambisi itu teman-teman, dia memang sekarang itu telah melakukan tekadnya itu untuk meraih mimpi tersebut. Nah, di sisi lain perasaannya yang tak terduga sekarang ini untuk menjegalnya dalam misi di Sunagakure, dia terus saja tumbuh perasaan tersebut kepada Boruto ya. Apa jadinya ketika impian tersebut dan emosi pribadi itu berbenturan? Akankah Sarada itu kehilangan fokus menyerah pada sisi emosionalnya nih? Atau justru itu menjadikannya itu semuanya menjadi bahan bakar untuk melangkah lebih maju lagi? Ini akan menjadi romansa yang seru sih di kisah Two Blue Vortex itu nanti. Apalagi kita ingat ya, Sarada itu sedang menghadapi dunia yang memandang rendah ambisinya kan. Namun ia tidak menyerah sama sekali. Dia memang selalu berkeinginan untuk membantu Boruto kan. Dan ingat, orang pertama yang menolong Boruto agar selamat dari peristiwa omnipoten itu adalah Sarada teman-teman. Kayaknya di fase Two Blue Vortex ini suatu yang besar tuh akan bangkit dari dirinya nih. Ingat kata Tobirama bahwa Uchiha adalah klan dengan rasa sayang paling besar, dan rasa sayang tersebut terkadang membahayakan kekuatan besar pula. Yos, ini menarik. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh ya, kita mau ngingetin juga ya, sekarang itu YouTube udah ada fitur produk-produk unik lainnya loh sob. Kita akan senantiasa mencantumkan produk-produk diskon super menarik di harga ekonomis yang bisa kalian beli di sana teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, apparel, produk-produk unik lainnya, tema Jepang atau yang viral di marketplace, semuanya ada di YouTube. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya ya. Biar kita tambah semangat bikin kontennya, jangan lupa untuk dicek dan dicek out ya jika kalian ngerasa tertarik di sini. Oke, kita langsung masuk ke inti ceritanya. Gini teman-teman, jujur saja ya, chapter 17 manga Boruto Two Blue Vortex memang luar biasa nih. Banyak fans yang mengungkapkan bahwa itu adalah salah satu chapter yang penuh drama dan juga percakapan yang cukup panjang. Di bab ini kita memang dikasih momen dimana Sarada kelihatan mulai sadar dengan perasaan terhadap Boruto nih. Tapi yang bikin kita juga penasaran lagi, kenapa malah banyak yang fokus pada sisi romantisnya aja nih. Padahal ceritanya tuh jauh lebih seru loh ketika menghadapi Ego Jubi itu. Sebagai seorang yang pernah bilang bahwa Sarada bisa aja kena mental di sana gara-gara kata Sumire, kita ngerasa juga nggak kaget nih kalau dia tuh akan sempat terpengaruh. Tapi ini bukan berarti dia jadi lemah atau kehilangan fokus ya. Dia itu bukan lagi genin lagi. Sarada itu tipe orang yang selalu bisa bangkit lagi. Mungkin dia sempat goyah pas merenung soal Boruto, tapi lihat sendiri kan, seiring misi mereka berjalan, dia kembali fokus ke tujuan utamanya, menjalankan misi dan melindungi rekan-rekan lainnya. Nah, ini yang bikin kita mau ngebahas lebih dalam soal karakternya nih. Banyak yang bilang mimpinya jadi Kage itu sekarang udah gak relevan gara-gara ada unsur romansa itu kan. Tapi kita ngerasa anggapan itu malah salah besar tuh. Kalau kita mau ngikutin Sarada ceritanya awal itu, kita bakal tahu ya kalau mimpinya jadi Hokage itu bukanlah sekedar ucapan kosong. Itulah cita-cita yang dia pegang teguh sejak kecil kan. Ingat pula Nakama, Sarada itu adalah putri Uchiha pertama dalam sejarah yang punya Sharingan tanpa harus melalui trauma besar dalam kebencian mendalam. Ini ada udah bukti kalau dia itu bukan karakter sembarangan kan. Kalau kita ngomongin soal sisi perkembangan karakternya ya, kita sih harus ngerasa lihat dari perspektif yang jauh lebih luas lagi. Cerita itu nggak cuma soal jadi Kage atau soal perasaan ke Boruto aja. Kita perlu memahami bahwa Sarada adalah simbol dari perubahan besar dalam klan Uchiha sekarang di era generasi baru, lebih luas dalam dunia ninja dan juga Otsutsuki serta Ego Jubi. Bukti nyata kalau siklus kebencian pada dipatahkan kan. Dan ini Sarada memikul perubahan tersebut. Sekarang soal momen-momen romantisnya, banyak yang bilang bahwa Sarada mulai melembek gara-gara dia sempat kepikiran soal Boruto. Apakah itu benar begitu? Ya, kalau kita lihat sini justru secara alami Bob menunjukkan sisi manusiawi seorang shinobi ya. Dia bukanlah robot dan juga perasaan, dan itu normal banget di kalangan para fans sendiri. Kita lihat bagaimana dia memikirkan ucapan Sumire dan memutar ulang momen-momen dengan Boruto di pikirannya. Ini nggak berarti dia tiba-tiba lupa dengan mimpinya tersebut. Sebaliknya itu malah memperkuat tekadnya lagi, dan dia sadar kalau dia ingin melindungi Boruto kan, bukan cuma sebagai teman tapi mungkin sebagai seseorang yang lebih spesial lagi. Kita sih jujur aja ya teman-teman, kalau banyak yang berspekulasi tim Sumire atau tim Sarada, kita masih yakin 100% tim Sarada sih, Boru Sara intinya. Itu bakal menarik karena untuk pertama kalinya Uchiha akan berada pada sisi Uzumaki tuh. Nah, yang perlu digarisbawahi ya Nakama, bahwa Sarada itu tipe orang yang gak akan ngebiarin perasaannya itu menghalangi tujuan tersebut. Kalau ada yang bilang dia cuma karakter romantis, kita rasa nggak akan seperti itu aja. Ingat waktu Mitsuki bercanda soal perasaan Sarada ke Boruto, apa jawabannya itu? Dia dengan tegas bilang kalau itu nggak ada hubungannya dengan cita-citanya menjadi seorang Kage.
Nah, dengan seperti itu aja menunjukkan betapa jelasnya dia ya membedakan antara ambisi pribadinya dan hubungan pribadi tersebut. Dia tahu apa yang penting dan gak akan membiarkan hal lain itu menghalangi jalannya. Kalau kita lihat hubungan Sarah dan Boruto ini berkembang secara alami dari persahabatan mereka nih. Hubungan mereka didasarkan pada saling rasa percaya itu dan penghormatan satu sama lain. Kalau akhirnya tumbuh jadi sesuatu yang lebih, ya itu cuma bonus kan, bukan berarti inti dari cerita mereka. Tapi jika itu terjadi, ya nuansa baru akan ada di kisah Two Blue Vortex. Yang kita suka, meskipun Sarah sampai terlihat terpengaruh oleh perasaannya, dia selalu kembali ke jalur yang benar lagi kan. Misinya jauh lebih prioritas. Kalau kita lihat ya, hubungan dia dengan Boruto itu malah juga lebih ke arah partnership daripada ketergantungan satu sama lain. Dia nggak mau berdiri di belakang Boruto terlalu lama dan dia mau berdiri di sampingnya sejajar. Ini penting banget loh, karena ini menunjukkan kalau Sarada punya pemikiran mandiri pula. Kalau kita ngebandingin dengan karakter perempuan lain di cerita shonen, memang ada beberapa contoh bagus yang mirip sekali dengan Sarada kan. Salah satunya adalah Momo Ayase dari cerita Dandadan. Dia punya hubungan yang berkembang secara alami dengan Okarun, tapi itu nggak pernah jadi fokus utama ceritanya. Ya agak mirip dengan Sarada sih. Dia di jalur yang sama sekarang dan punya tujuan jelas. Sekarang soal mimpi Sarada jadi Hokage itu bukan cuma sekedar mimpi seorang bocah kemarin sore ya. Dia nggak pernah ngerasa kalau dia harus bergantung pada orang lain dan mencapai sesuatu itu. Dia memang berlatih dirinya sendiri untuk menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan juga dengan cara-caranya. Bahkan kita rasa bahwa perasaan Boruto malah jadi motivasi tambahan buat dia nih. Karena kita ingat ya, sebagai seorang Uchiha dan juga simbol-simbol perubahan itu sekarang ada padanya itu, seorang Uchiha memang selalu menjadi hal menarik dalam kisah Two Blue Vortex teman-teman. Kenapa? Karena dalam sejarah lama Uchiha itu memang punya sejarah sangat panjang, entah dengan dunia shinobi, Konohagakure dan juga hal-hal lainnya. Mereka itu punya sesuatu yang dikatakan Tobirama seperti ini. Klan Uchiha adalah klan penyayang yang pernah ada. Nah, hal tersebut itu juga tercermin kepada Sarada kan, dengan apa yang telah dia lakukan. Namun yang menarik nakama, mereka itu punya sesuatu yang kita semua kenal lah. Mangekyo Sharingan itu sangatlah luar biasa. Dengan seperti itu dia telah membangkitkan salah satu kemampuan luar biasa dari Mangekyo Sharingan mataharinya. Memang sampai sekarang di chapter 17, 18 sampai mungkin 20 ya, informasi tentang Mangekyo Sharingan Sarada itu belumlah diperlihatkan secara pasti. Tapi itu bakalan jadi menarik lagi loh. Seperti apa kekuatan sebenarnya dari kemampuan tersebut? Apakah berupa kemampuan genjutsu atau kemampuan lain? Karena ingat pula ya teman-teman, dalam cerita The Last Movie kala itu memang ada satu kubu Otsutsuki yang bertarung dengan kubu Otsutsuki lainnya itu berlambangkan pola mirip dengan Mangekyo Sharingan Sarada loh. Orang-orang menyebutnya sebagai pola Mangekyo Sharingan matahari, dan yang dilawan mirip seperti Senrigannya Eida. Wah, itu bakalan jadi menarik sih. Simbol-simbol tersebut mungkin akan menjadi clue menarik di kisah Two Blue Vortex. Dengan sekarang dia menghadapi Ryuei Gojubi dengan Mitsuki itu untuk mengajaknya berjalan-jalan bercengkrama. Mereka memang ditugaskan pada misi berat, mencoba mendekati para Gojubi. Kalau sudah dekat nanti dia disuruh untuk menghancurkan keduanya. Apakah misi tersebut akan berjalan dengan sangatlah sukses? Ya belum tahu, tapi itu menarik karena Boruto sendiri juga mengkhawatirkan mereka kan. Tim 7 selalu menarik untuk dinantikan. Kalau mau disimpulkan ya Kama, cerita Sarada itu memang mengajarkan kita tentang pentingnya menemukan keseimbangan antara ambisi, emosi, antara mimpi besar dan juga hatinya tersebut. Dia tidak mengorbankan mimpi yang menjadi Kage hanya karena perasaan yang mungkin tumbuh untuk Boruto. Sebaliknya, dia menjadikan perasaan itu bagian dari perjalanan pribadinya kan. Dia Sarada membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati memang tak harus membuang sisi manusiawinya. Dan sekarang ini dalam bagian tim 7 dia memang memiliki peranan yang sangatlah penting nih untuk Konohamaru, untuk Mitsuki dan juga untuk Kawaki dan Boruto kan. Dia yang beberapa chapter ke belakang jauh-jauh itu dia selalu berdebat dengan Shikamaru. Sekarang dia jadi penasaran kenapa Shikamaru sudah sepertinya bekerja sama dengan Boruto. Apakah Sarada tahu jika Boruto sekarang itu sudah sering berkomunikasi dengan sang Hokage ke-8 tersebut? Ini menarik loh nakama, karena informasi soal Sarada itu akan mungkin banyak diperlihatkan ya dalam chapter-chapter mendatang ya. Apalagi dia memainkan peranan penting di kisah Two Blue Vortex ini bersama dengan Boruto Otsutsuki. Sepakat nakama semuanya tentang perjalanan dari Sarada sekarang. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe ke channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Boruto Two Blue Vortex, Joy Boy, The Library of Nika dan juga Shonen Sudesi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan ramekan juga di sana, oke? Jadi yang tanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.